Teman, satu lagi, sebelum kita nyambung ke transmitter dan receiver tadi, saya juga pakai splitter. Nah, splitternya juga merek Bavo. Dulu saya juga punya yang murah, kalau yang ini harga 500 ribuan. Dulu saya juga punya pakai ini. Ya, kami sebelum punya alat-alat yang cukup lengkap, kami juga memulai dari hal yang kecil. Kalau yang ini harganya 30 ribuan. Cuman kadang-kadang untuk skala kebutuhan yang besar, ini kadang-kadang ada masalah. Jadi saya lebih memilih yang bermerek karena sudah teruji dari pengalaman sebelumnya. Ada rezeki, kami memilih ini. Di sini ada outputnya itu menjadi 4. Jadi saya jelaskan dulu ya teman-teman. Jadi dari laptop, ya, kemudian mau di-outputkan ke TV atau ke proyektor, kita sambungkan HDMI di sini. HDMI-nya sudah nyolok ya teman-teman. Setelah nyolok kita split. Split itu maksudnya dipecah supaya kita masukkan ke input, kita split supaya nanti bisa outnya bisa 4. Ya, walaupun kita sudah coba ya, idealnya sih sebenarnya yang bisa dipakai maksimal itu 2. Cuman kalau dengan merek yang lebih bagus, itu hasilnya bisa maksimal. Nah, ini juga sama. Walaupun di sini outputnya 4, ya saya biasanya pakainya cuma 2. Mas, nanti kalau mau dicabang lagi gimana? Ya kita colok lagi ini, kemudian kita split lagi, begitu seterusnya. Ini juga butuh kabel power teman-teman. Nah, lanjut ya. Semoga nggak kepanjangan, tapi teman-teman yang perlu info ini butuh nih supaya kita putus-putus. Nah, setelah kita split di sini, kita transmisikan. Nah, gini ceritanya. Saya biasanya pakai ini teman-teman. Ini alat anti badai supaya kalau hujan dan segala macam itu kita nggak bermasalah. Ini saya oprek-oprek nggak masalah. Ya, kemudian kita tutup, kita kasih bolong-bolong ini. Ini trik saya, simple kan ya. Nah, kemudian setelah ini itu kita colokin. Colokinnya sebenarnya sudah disiapin di bawah, nggak apa-apa ya, sambil lihat ya. Ini kita colokin, kita kasih power. Kita kasih power, ya. Kita kasih power, kita anggap colokan ya di sini. Kita colokin lagi. Nah, setelah itu di sini ada HDMI. Ya, kita colokin HDMI. Nah, saya ulang lagi ya, kenapa saya split, karena saya sehari ini mau menayangkan 2 proyektor yang jaraknya jauh. Kebetulan kita akan di pentas ini di acara wedding. Jadi warga-warga yang di luar sana gimana caranya tidak terganggu. Jika masuk ke sini semua kan membludak. Jadi kita pecah supaya suasana di luar juga bisa menikmatin. Nah, lanjut ya. Kemudian kita colokin. Ya. Di sini setelah dimasukkan input, ini output. Ya, terserah teman-teman outputnya. Ya, saya colok di output 2. Setelah itu ini dikasih power lagi teman-teman. Nah, sebetulnya udah tak siapin di bawah. Ya, dikasih power lagi teman-teman. Nah, kita colokin. Nah, setelah dicolokin, ini berarti dari sini kita dipecah, ditransmisikan ke transmitter, kemudian disambung ke kabel LAN-nya. Ya, setelah disambung ke kabel LAN-nya, dia akan berkedip seperti ini. Ya, tandanya itu ditransmisikan ke sebelah sana. Kemudian kita habis ini ke proyektor, kemudian mentransmisikan ini dan mencolokkan kabel LAN yang ujungnya lagi. Nah, begitu ya. Nah, setelah itu kita ke lokasi yang mau kita colokin ya. Kabel LAN setelah dicolokin tadi ya, kemudian kita rapikan, kita lewatkan atas ini teman-teman, karena kelemahan kabel LAN ini nggak bisa diinjak-injak ya, tapi dia sangat tahan ya, menurut saya bisa tahan. Tapi mereknya kalau saya pakai Belden, karena kalau pakai HDMI Bavo extender ini yang disupportkan itu pakai merek Belden supaya hasilnya maksimal. Nah, ini kan nggak nyala ya, nggak nyala. Sekali lagi, kalau produk kita kali baru project mungkin bisa ditiru sama teman-teman yang lain, itu kita bisa tembak belakang. Tembak belakang kita bisa lihat depan belakang. Jadi kalau misalnya di situasi lapangan, yang depan bisa lihat, yang belakang juga bisa lihat. Ayo kita lanjut.
di sini udah disiapin sama tim. Ternyata udah dicolok di sini, ya. Kita tinggal colokin, ya. Colokin. Nah, setelah di sini nyala, berarti tandanya udah terhubung. Ya. Kemudian keluarnya pakai HDMI lagi. Ya, HDMI lagi kemudian dicolokkan ke proyektor. Oke. Yuk, nyalain anunya. Nah, setelah nyala, ya, yang tadi saya bilang ke teman-teman, nah ini sisi kreativitasnya tim konten ya. Jadi setelah itu kita tutup supaya bisa tahan cuaca. Ya bagus lagi kalau di bawah nanti dikasih bataku atau dikasih kayu ya, supaya airnya itu tidak masuk untuk meminimalisir air. Walaupun ya tetap akan masuk juga. Cuman kalau dibuka seperti ini ya pasti basah. Dan dia juga gak akan bekerja maksimal kalau kena air. Nah setelah itu, setelah kita colokkan, proyektor kita tembakkan dari belakang. Nah ini hasilnya. Mas, kok bisa jernih hasilnya? Nah itu, kita dengan pakai alat ini, itu hasilnya bisa jernih dan mirip seperti menggunakan televisi teman-teman.